Nih dok, sore mama saya mengalami gangguan ginjal, penurunan fungsi ginjal. Sekarang tinggal 12%, kadar kreatinin 3,7, HB 9,8. Konsumsi Subarasi apakah aman? Karena fungsi ginjalnya sudah mepet. Jujur nggak berani coba-coba. Mohon penjelasannya. Ya, kalau produknya itu berupa asam amino, itu udah partikel yang paling kecil dari protein. Ya. Jadi kita bisa pastikan itu aman, tidak memberatkan ginjal. Ya. Jadi biasanya ginjal tuh yang dibatasi jumlah protein itu secara total. Itu konsumsi entah dari dagingnya atau kacang-kacangannya yang mengandung protein itu dibatasi. Jadi kalau ditambahkan untuk Subarasi aja itu tidak banyak, itu kan hanya 150 mg. Itu pun campur-campur ya, jadi asam aminonya tidak full 150, ada komposisi yang lain itu. Aman untuk ginjal tuh, malah manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Oke. Jadi ingat ya, selalu mulai dengan takaran yang kecil. Karena efek detoksnya itu yang mungkin malah lebih besar daripada yang kita takutkan dari efek obatnya, efek Subarasinya sendiri. Oke, lanjut. Kolontomi. Dok, saya mengalami usus bocor pasca operasi sambung usus kolostomi. Nah, Sudah 2 tahun masih bocor sampai sekarang. Maksudnya ini mungkin mau tanya, kalau konsumsi Subarasi atau Utsukushi apa bisa membantu bikin ususnya, maksudnya ke regenerasi gitu, jadi normal lagi atau gimana gitu dok? ya, regenerasi kan pasti menurut fungsi dia gitu, dia bisa meregenerasi. Nah, apakah regenerasinya itu cukup untuk mengejar kebocorannya, yang kita perlu lihat dengan perjalanan waktu, gitu ya. Yang pasti kalau kita tidak berikan apa-apa, ya kondisinya kan akan begitu terus. Nah, sekarang kita tambahkan upaya, daya regenerasinya kita tingkatkan, ya tentu kita berharap perbaikannya juga jadi lebih nyata. Ya, yang utama SOP-nya, Utsukushi-nya belakangan. Izin bertanya, suami teman saya riwayat diabetes, kemudian jadi jantung, dan sekarang udah pasang 3 ring di sebelah kanan jantung. Beberapa hari lalu positif COVID, sekarang sudah non-reaktif, saya sudah memberikan info untuk konsumsi Subarasi. Nah, cuman sekarang permasalahannya, kira-kira kalau dengan riwayat seperti tadi, konsumsi Subarasinya itu per harinya berapa? Balik Dok, lagi kan, nggak peduli mau ringnya 1, 2, 3 gitu loh. Tetap kita berikan bertahap. 1 kali 1 itu dia muncul detox nggak? Kalau tidak muncul, aman, kita naikkan 2 kali 1. Nah, sekarang dilihat orangnya umur berapa, ada kerusakan waktu serangan jantung, ada kerusakan besarnya, sempat serangan atau enggak gitu. Kalau seperti teman saya, dia nggak serangan tapi sudah dipasang ring, walaupun ringnya 6, tapi kalau dia tidak serangan kan berarti tidak ada kerusakan. Kita tidak perlu kejar dengan takaran yang tinggi. Silakan perkirakan sendiri butuhnya berapa, berat badannya berapa, usianya berapa, itu semua dihitung. Dia butuh 2, 3, atau 4. Dan juga karena ini perlu konsumsi jangka panjang, jangan sampai dia bela-belain makan 4 saset per hari, tapi hanya bisa beli untuk 2 bulan. Ya. Sayang sekali. Lebih baik dia makan 2 kali 1, tapi bisa jangka panjang.
Oh, sore dok, saya mau tanya, kalau untuk yang kena stroke dan sekarang masih sedang di RS, masih pakai sonde untuk makan dan minum, fungsi lidah tidak berfungsi, dan batuk mau keluarin dahak juga belum bisa. Nah, ini mungkin nanya kali ya, konsumsinya gimana dok, kalau tetap mau dicoba dikasih Subarasi gitu. Kalau di rumah sakit itu harus izin dari rumah sakit ya, karena rumah sakit kan bertanggung jawab apa yang terjadi pada pasien mereka. Kalau dengan sonda ya nanti masukkan ke sonda. Jadi masalahnya dia ada paru itu, karena salah satu efek detox nanti bisa slamnya jadi lebih banyak. Nah, takutnya dia slamnya jadi banyak, orangnya jadi sesak, keluarganya langsung menyalahkan ini gara-gara minum SOP kamu, pasien. Nah, saya tuh jadi tambah sesak. Ya, nah, itu perhitungkan. Kalau mau diberikan juga ya takarannya yang kecil aja dulu 1x1, aman baru naikkan. Oke, fungsi ginjal nggak jadi masalah. Lanjut. Oke, lanjut. Dok, kalau ada pasien indikasi kanker, katanya kanker di bagian ginjal dan di liver. Lalu kemudian sekarang ini posisi perut bengkak. Setelah dikasih konsumsi SOP, Subarasi, dan Ucukusi, katanya terkena diare. Karena saya pikir mungkin itu diare karena proses detoksifikasi dari Ucukusi. Nah, kira-kira sekarang saya harus lanjutkan atau tidak untuk konsumsi Ucukusinya, karena sampai hari ini saya hanya memberikan Subarasi. Jadi kalau sampai diare itu pertama berapa banyak sih yang diberikan? Karena SOP sendiri pada takaran tinggi itu memang bikin diare, dia ada efek laksatifnya. Itu makanya selalu prinsip kita, jangan ini penyakitnya berat, hantam dosis tinggi, nggak ada. Malah dia bikin efek samping jadi bumerang buat kita. Ini gara-gara obat kamu jadi begini. Jadi Subarasi aja dulu, kalau aman baru tambah Ucukusi. Untuk makronis minum pagi 1, ini ngomongin Subarasi ya dok. Untuk makronis minum pagi 1 dan sore 1. Itu masih aman nggak dok? Atau harus minum sekaligus di sore semuanya 2 atau gimana? Kalau untuk mah yang justru kalau di sekaligus kan takarannya jadi tinggi, kemungkinan dia iritasi kalau mahnya sensitif kan lebih terasa. Justru kalau bisa malah kita pecah sehingga tidak terlalu mengganggu lambungnya. Ya, ingat orang kalau sakit lambung itu mahnya jadi sensitif. Apa saja tuh bisa membuat dia rasanya tidak nyaman. Ya. Jadi tipsnya justru kita mengurangi iritasi langsung. Kalau perlu minumnya sesudah makan. Kalau perlu jangan sekaligus dihabiskan semua, tapi dipecah minumnya. Nanti setengah jam lagi, 1 jam lagi baru minum lagi. Gitu. Kok malah dijadikan satu. untuk orang harus itu teman saya ada hipertensi. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin efek beda-beda ke tiap orang ya dok. Ini saya kasih contoh satu aja, mungkin bisa menjawab buat semua karena banyak yang nanya. Ini saya pilih satu, nah ini. Dok, untuk endometriosis gimana dok? Dan kista, sebelum minum Ucukusi kista 5 cm dan 3 cm. Tapi setelah minum Ucukusi setengah box, tiba-tiba anyang-anyangan dan kencing jadi sakit. Saat cek ke dokter, kista membesar. Dan sekarang
ada endometriosis padahal sebelumnya tidak ada. Bagaimana dok takarannya yang dipakai? Ataukah itu lagi proses detox, setelah di stop utsukushi, anyang-anyangan hilang, pas dicoba minum lagi, datang sakit lagi, dan semuanya kembali ke awal lagi. Gimana dok? Selesai kista sih harusnya kayaknya diangkat ya dok ya, tetap. Ya. Oke, lanjut dok. Gimana tadi ya? Nah, saya cariin. Enggak, tadi kan maksudnya banyak yang ini dok, yang nanya kayak contoh, saya tadinya sebelum konsumsi Subarasi, misalkan tadi saya ada kasih contoh, misalkan saya buang air besar sehari 5 kali nih, emang itu udah aneh kan 5 kali sehari saya buang air besar. Terus setelah saya konsumsi Subarasi atau Utsukushi, sehari saya buang air besarnya jadi 10 kali. Kenapa ya bisa kayak begitu? Apakah ada yang beda ya? Kenapa maksudnya saya konsumsi Subarasi atau Utsukushi kenapa malah jadi negatif gitu loh? Ya. Tubuh saya. Satu memang takarannya kan lebih banyak SOP-nya. Terus kedua ada tambahan baru, tentu tubuh itu ada saja yang berespon terhadap sesuatu yang baru. Jadi kita perlakukan seperti kita mulai lagi dari produk baru gitu, adaptasi lagi, start low go slow lagi gitu. Jangan langsung khawatir ini karena nggak cocok gitu ya. Adaptasi itu perlu. Masuk ya mungkin itu bisa membantu. Ini masih banyak kan yang kayak tadinya misalkan udah kena penyakit osteoporosis. Ini saya bacain deh. Osteoporosis di lutut kanan, minum Subarasi selama seminggu. Hari keempat udah oke banget. Lalu sempat stop karena nunggu Subarasi inden. Nah, yang 7 saset kemarin dapat trial dari teman. Lalu sakit lagi lututnya waktu nggak minum Subarasi. Sekarang udah minum lagi dengan dosis 2 saset per hari. Terus malah terasa kaku, nyeri lagi, dan kaki kirinya juga jadi ikut sakit. Itu kira-kira kenapa tuh dok? Kalau osteoporosis, jangan mimpi dia akan membaik dalam 1 minggu atau 1 bulan. Ya. Regenerasi tulang itu kan lebih kompleks lagi. Gitu ya. Nah, kalau keluhannya membaik, itu bukan karena osteoporosis yang membaik. Itu mungkin kondisi sekitar sendinya yang membaik. Aliran darah di ototnya, radangnya bisa ditekan lebih ringan gitu. Itu yang membuat nyerinya sepertinya menghilang gitu. Ya. Tapi kondisi dasar osteoporosisnya itu butuh waktu. Dan kita mungkin tetap harus kombinasi dengan obat medis yang terbukti secara klinis itu bisa menumbuhkan tulang. Gitu. Ya. Jadi di situ jangan di stop obat dokternya lalu diganti dengan produk ini. Bukan itu tujuannya. Oke. Kombinasi aja. Siap. Oke, lanjutnya. Ini dok, ada yang sakit stroke terus dia coba minum SOP 100+, tapi katanya selama minum itu jadi sering sakit sendi. Tangannya sakit, kaki kanan juga sakit, yang kiri enggak. Ini mungkin mirip sama yang tadi ya dok. Terus sakit sendinya itu nyut-nyutan, kadang muncul, kadang hilang. Udah mau sebulan konsumsi SOP 100+. Kalau misalkan efek dari SOP 100+, udah mau sebulan, kok belum hilang ya? Nah, itu gimana kira-kira kalau dari yang ini? Ya. Jadi kalau dia sakit di otot-otot, itu salah satu yang saya sering temukan tuh ototnya tuh memang banyak kristal-kristal atau endapan-endapan yang sudah lama ada di situ. Jadi Subarasi waktu dia detox bisa saja itu endapannya jadi tambah banyak juga karena bongkar-bongkar kotoran dari dalam sel tuh. Nah, sementara yang numpuk di luar tuh sudah banyak. Nah, di situ kita perlu minum airnya yang diperbanyak supaya pembilasan
di sel antar sel itu lebih cepat terjadi, dan dibuang ke ginjal, dibuang ke liver gitu. Lalu untuk lokal areanya otot itu mungkin dia perlu massage supaya jangan numpuk di ototnya. Jangan lupa, massage itu terapi yang paling tua di dunia ini. Ada manfaatnya tersendiri. Ya, intinya jangan semua tuh ditumpahkan, saya sudah minum Subarasi kok nggak ada efek, tambah sakit. Nah, tindakan yang lain tuh dilakukan juga dong. Gitu. Oke. Kalau anak umur 7 tahun jatuh, tulangnya retak, perlu nggak sih dok Subarasi atau didiemin aja karena masih umur 7 tahun? Didiamin sama dilakukan sesuatu ya tentu lebih ada efeknya dilakukan sesuatu. Diberikan aja, ya, sambil tetap dipikirkan itu retaknya itu membahayakan nggak kalau anaknya aktif bermain. Jangan-jangan kena dorong dari retak tuh menjadi patah. Lalu nanti salahkan lagi, ini Subarasi minum kok malah jadi patah gitu ya. Kita gunakanlah nalar kita yang sehat. Fungsinya dia adalah suportif, pendukung, bukan pengganti segalanya. Ini sebentar saya baca juga di sini. Kalau bepergian kakinya bengkak, sembuh kalau tiduran. Itu karena aliran venanya tidak lancar ya. Subarasi ada kelebihan di anti agregasi trombosit itu, dia membantu mencegah trombosis di vena. Nah, jadi kita bisa harapkan lebih banyak dengan Subarasi ini dibandingkan kalau dia hanya minum SOP. Nah, kalau pertanyaannya bisa sembuh nggak dengan Subarasi? Let's see, gitu. Kita nggak bisa pastikan sekarang bisa sembuh atau enggak. Tapi kita harapkan kemajuan. Karena aliran darahnya akan dibuat lebih lancar. Nah, ini ada lagi. Sore dok mau tanya, untuk pengidap trisomi 21, 4 kelainan jantung, TOF, tetralogy of Fallot, dan transient leukemia, usianya udah 2 bulan. Usianya 2 bulan, apakah direkomendasikan Subarasi? Kalau kelainan genetik tidak bisa. Karena dia regenerasi sel, ya sel yang baru ya tetap kelainan genetik. Tetap trisomi. Kita tidak bisa mengubah yang trisomi jadi normal. Regenerasi sel itu ya menghasilkan sel yang dari asalnya itu seperti apa ya diperbaiki. Oke. Dokter sudah. Ada pertanyaan, apa karena ada tambahan susu bubuk di Subang? Ya, susu bubuk apa yang ditambahkan? Kita tidak ada tambahan susu bubuk. Ada yang tanya berapa miligram kandungan fruit flow. Itu nanti tanya Pak Niko lagi dah. Tapi buat dari saya sih itu sudah diperhitungkan para researcher ya. Kita ambil gampangnya aja. Oh iya, tadi yang sebelum dokter disconnected itu tadi endometriosis ya. Sebentar saya lupa ya, mana pertanyaannya. Ya, endometriosis itu salah satu kondisi di mana jaringan rahimnya tuh tumbuh di luar rahim, gitu ya. Jadi pada saat dia menstruasi, jaringan itu ikut berdarah. Waktu dia berdarah itu dia bikin kesakitan. Nah, Subarasi tentu tidak bisa menghabiskan jaringan yang salah tumbuh di sana.
Tapi kita bisa membantu menekan peradangannya, menyeimbangkan hormonnya, sehingga nyerinya mungkin bisa berkurang walaupun endometriosisnya tetap saja ada di situ. Okay. Jadi pada setiap penyakit ada berbagai komponen atau faktor yang terlibat. Jadi kalau kita bisa mengurangi komponen itu, ya penderitaannya berkurang walaupun penyakitnya tetap ada. Oke. Enggak, itu efek laksatif bukan karena itu ada yogurt kan, soalnya saya bantu jawab nih, maksudnya bukan susu. Nggak ada susu itu hanya sebagai perisa dikit doang sih. Bukan susu ini juga lagian. Susu formula. Untuk lebih jelas tanya Pak Niko sih biasanya kayak gitu biasanya nanti. Ada yang tanya demam berdarah, Utsu atau Subah, gitu ya. Utsukushi itu fungsi utama itu meningkatkan sistem imun. Nah, demam berdarah itu kan karena infeksi virus. Ya, tentu dia butuh Utsukushi untuk melawan infeksinya. Ini ada yang tumor payudara kanan, gitu pertanyaannya soal takarannya berapa, gitu ya. Jadi bukan soal tumornya di kanan atau di kiri, ukurannya seberapa, gitu. Tapi klinisnya bagaimana? Kalau berat badannya oke-oke, makan semua masih bagus, kan kita bisa perkirakan dia tidak bikin kerusakan yang banyak. Kita mulai saja dengan 2x1. Diobservasi apakah ada perbaikan. Kalau kurang kita naikkan 3x1 sampai 4x1. Kalau cancer tuh bisa sampai 6 saset per hari ya. Asal dia tidak bikin efek laksatif itu. Jadi kalau 6 saset dia mencret ya jangan dipaksakan, turun lagi. Tapi juga ada yang tanyakan berapa dosis maksimal. Kita tidak ada data maksimal itu berapa, karena kisaran untuk makanan itu praktis tuh besar dan aman. Sama seperti kita makan sepiring sama 3 piring itu tidak akan bikin kita jadi keracunan, hanya kekenyangan aja. Dan tentu dengan dosis yang makin besar, harganya makin mahal. Pertanyaannya, apakah itu sebanding? Ya. Kalau makin besar, khasiatnya juga makin besar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau makin besar hasilnya sama, ngapain kita ambil dosis yang paling besar? Nah, itu gunanya evaluasi 3 bulan, 6 bulan, supaya kita bisa berhitung sendiri. Berapa takaran supaya tidak terjadi efek samping, itu individual, beda-beda. Sama seperti Utsukushi, kita bilang itu bisa melancarkan buang air besar. Ada saja yang minum Utsukushi malah jadi susah buang air besar. Itu individual. Itu yang dibilang kita mesti tailor made, harus disesuaikan dengan tubuhnya masing-masing. Ada yang nanya perbedaan SOP, Subah, dan Utsu. Dicari di video yang lain ya. Nih ada yang tanya tentang COVID. Dok, ada pasien COVID disertai pendarahan ambeien dalam. Apakah dibatasi subarasinya atau tetap dilanjutkan? Perdarahannya di mana? Tahu nih, ambeien dalam bagian ini kali mungkin, Bang. Ambeien. Ya, ambeien. Kalau ambeien berdarah kita masih bisa monitor, bisa lihat darahnya tambah banyak atau tambah sedikit. Tapi kalau perdarahannya di dalam organ yang tertutup, itu kita beresiko. Kita nggak tahu dia darahnya
masih mengalir atau enggak. Ya. Ambeien itu kalau dari testimoni orang-orang lain itu lebih banyak terjadi dengan pemberian utsukushi. Ya, karena memang dia kerjanya kan lebih di usus besar. Itu dikurangi saja utsukushinya. Ya. Pengalaman kita juga utsukushi itu untuk efek detoksnya tuh lebih kencang daripada efek SOP. Makanya saya selalu sarankan SOP saja dulu. Kalau tidak ada detox lagi, baru tambahkan utsukushi dengan dosis bertahap, dengan takaran bertahap. Sorry. Ada ini pertanyaan, pamannya sudah cuci darah tiap minggu, apakah bisa membaik lagi? Gitu ya. Nah, membaik itu kita jangan melulu tuh bahas ginjalnya. Gitu. Ada orang cuci darah tetap cuci darah, tapi kualitas hidupnya yang jauh lebih baik. Nah, itu mau disebut membaik atau enggak? Gitu, ya. Nah, kita mesti melihat tuh secara holistik. Jangan melulu hanya indikator untuk ginjalnya. Gitu ya. Ada yang cuci darahnya bisa berkurang 3 kali jadi 2 kali. Tentu itu tergantung waktu dia start minum, kondisi ginjalnya seberapa parah. Ya. Kalau fungsinya sudah total nggak ada lagi sisanya, itu kan berarti dia sangat tergantung dengan cuci darah. Kita hanya bisa perbaiki kualitas hidupnya, perbaiki organ-organ lainnya yang belum terkena komplikasi itu. Ya. Leukemia dok bisa terbantu nggak? Yang tadi kan udah ada tuh di slide ya leukemia ya. Leukemia itu masuk kanker darah. Kanker darah itu berbeda dengan kanker lain yang bersifat padat, yang bisa diserang oleh NK cell, gitu, natural killer cell yang kita bisa harapkan dari efek utsukushi. Ya. Jadi dalam hal ini, leukemia kita tidak lawan dengan utsukushi karena mekanismenya tidak sama dengan kanker lainnya. Jadi kita berikan subarasi dengan harapan regenerasi sel yang sehatnya itu lebih bagus lagi sehingga kerusakannya tidak tambah parah. Nah, kalau utsukushi mau ditambahkan juga, dia membantu untuk detox di ususnya karena usus yang sehat juga akan membuat tubuhnya lebih sehat. Ya. Nah, itu cara pandang secara holistik juga. Jangan melulu hanya lihat kanker ini lawannya utsukushi, jangan begitu. Oke. Dok, kalau yang buat diabetes, HIV, ginjal bocor, cuci darah, makronis, pencernaan, dan ada acer di lambung ataupun usus, utamanya itu utsukushi atau subarasi dulu dok, dilihat dari itu. Subarasi itu untuk semua kondisi, karena semuanya itu berurusan dengan sel dan aliran darah. Kita bisa perbaiki regenerasi sel, bisa perbaiki aliran darah, itu dampaknya itu sudah cukup banyak. Ya. Nah, utsukushi kalau mau ditambahkan untuk detox usus juga akan membantu, tapi jangan di tingkat awal, karena kalau dia bikin detox reaksinya tambah memburuk, orangnya keburu heboh, dia nggak mau lanjutkan minumnya, kan sayang. Ini kita perlu jangka panjang. Jadi dengan subarasi takarannya sudah optimal, baru tambahkan utsukushi. Ini ada pertanyaan, sesudah minum subarasi fungsi ginjalnya menurun karena kreatinin uriumnya meningkat. Ya. Ini juga sama, kita jangan hanya mendengar laporan urium kreatinin meningkat. Kondisi ginjalnya seberapa waktu dia mulai minum. Kemarin juga ada, ternyata dia punya filtrasi rate-nya, ya, glomerulus filtration rate-nya itu hanya 7. 7 itu sudah gagal ginjal yang parah gitu. Jadi naik turunnya itu memang bisa terjadi kapan saja orang dia daya regenerasinya
nggak keuber lagi gitu ya. Jadi jangan samakan semua ginjal tuh harus membaik kalau diberikan subarasi. Ya. Yang membaiknya cepat tentu karena kerusakannya belum berat. GFR-nya itu masih tinggi, masih 50, masih 40 gitu. Nah, kalau dia sudah 7, masa ceritanya mau disamakan dengan yang 40. Jadi kecilkan aja, selalu start low. Oke, kita cari 3 pertanyaan terakhir ya dok ya. Oke. Ini ada psoriasis, minum kulit sudah bersih, lalu minum lagi merah-merah lagi, ya, itu kan artinya belum tenang kondisi autoimunnya. Psoriasis itu autoimun. Ya. Jadi autoimun itu proses yang kompleks. Jangan harap dengan satu box itu langsung jadi normal. Nah, nggak perlu bikin spesialis autoimun, komunitas autoimun kalau solusinya begitu gampang. Ya. Ini penyakit kompleks. Jadi dia bisa membaik itu kita sudah syukuri ada harapan daripada dia harus makan obat-obat menekan sistem imunnya seumur hidup. Nah, bersabarlah. Kalau dia kambuh lagi, dilihat takarannya apa ketinggian bikin dia jadi flare atau dia sudah tambahkan eksekusi bikin dia jadi lebih aktif. Ya. Jadi pada autoimun jangan diberikan eksekusi dulu, subarasi dulu biar dia netralisir masalah autoimunnya itu. Harus konsumsi berapa lama? Kita selalu bilang 3 bulan, 6 bulan untuk evaluasi. Ya, kalau 6 bulan dia belum stabil, ya tentu kita akan teruskan. Yang penting dalam 3-6 bulan itu ada perbaikan enggak? Nih, ada yang bilang gini dok, tolong terangkan gaya hidup untuk para pemakai Utsu dan Subarasi dok. Jangan hanya minum Subarasi dan Utsu, tapi pantangan makan, pantangan gaya hidup semua nggak dilakukan, ya gitu kan? Gimana mau sembuh? Tolong pencerahan dok. Gaya hidup ini yang singkat aja deh ya. Saya pakai 5 prinsip itu. 1, soal makan minum. Jadi sebisanya makan yang alamiah. Kalau kita banyak makanan olahan, itu kan otomatis ada pengawetnya, ada pewarnanya macam-macam yang alamiah. Lalu olahraga. Gak ada cara lain untuk menguatkan jantung selain olahraga. Karena itu otot harus dilatih. Kemudian pola tidur. Ya. Kurang tidur tuh sudah pasti akan mengganggu seluruh sistem. Kita punya energi itu juga dicas waktu kita tidur. Kalau kita kurang tidurnya, energinya pas-pasan, metabolisme semua juga akan turun. Ya. Lalu yang keempat tuh rekreasi, relaksasi. Jadi kita nggak bisa kerja terus, stres terus, itu pasti merusak. Itu kan ibarat mobil dibawa ngebut terus, nggak masuk ke pit stopnya ya rusaklah semuanya. Ya, kita perlu rekreasi, relaksasi. Yang kelima itu spiritualitas terkait dengan aspek mental juga. Kalau dia hidup isinya dengan kekhawatiran, kemarahan, kebencian, meminum subarasi berapa box juga tetap aja itu akan terjadi terus. Itu singkatnya, itu bisa jadi satu seminar tersendiri. Oke. Adenomiosis, kekurangan elektrolit. Kalau kekurangan elektrolit, kekurangan vitamin, mineral, atau bahan gizi yang lain, jangan cari di subarasi. Ya. Juga jangan promosikan ini suplemen yang paling lengkap. Itu kita bohongin orang. Ya. Produk kita bukan di kelengkapan seperti itu. Ya. Kekurangan elektrolit, ya cari elektrolit di sumber lain. Di air kelapa itu elektrolitnya banyak.
produk kita keunggulannya di peptidanya tadi, messengernya. Oke, untuk penyakit adenomyosis itu juga masalah hormonal. GERD itu makin lama makin banyak. Itu juga terkait sama stres tadi, ya. Setiap stres asam lambung otomatis keluar. Otomatis itu. Setiap marah juga dia keluar lebih banyak lagi. Jadi kalau dia bawaannya stres dan marah-marah, mau minum obat lambung sekaleng juga nggak efek itu. Nanti salahin lagi, subarasinya nggak mempan. Subarasi tidak bisa mengangkat stresnya. Oke sih, kayaknya pertanyaannya udah keluarnya itu lagi kayaknya, Dok. itu lagi. Pengulangan. Oke lah, kalau gitu saya tutup aja. Ini udah pada live juga karena mungkin kalau yang di Indonesia Tengah apa segala macam udah mulai mau sholat maghrib ya. Oke, jadi kalau gitu terima kasih Dokter Wijaya, thank you. Sorry for the internet trouble. Nggak apa-apa. Itu justru yang penting isinya seru, Dok. Oke. Thank you juga buat semua teman-teman. Nanti sampai ketemu di hari Senin. Tapi Senin itu nanti sama Pak Niko. Pak Niko akan bawain goal setting part 2. Bentar lagi akan di-blast. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih dokter. Selamat sore. Happy weekend teman-teman.